kenapa dia kelojokan, tegang-tegang begitu, kesakitan bentuknya? Itu karena dia, katanya, kata ahli itu, otaknya itu meminta untuk memompakan darah ke kepala. Kenapa? Karena otak ini yang paling membutuhkan darah. Ketika dia minta seperti itu, kejang-kejang seluruh tubuhnya, tapi dia sebenarnya tidak merasakan lagi. Nah, tentu sajalah Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang tidak akan mungkin menyiksa makhluknya, tak mungkin ya. Oleh karena itu, kalau adalah orang yang katanya pencinta binatang itu, kemudian cara orang Islam menyembelih tidak berperi kemanusiaan, mana lebih tahu pula dia daripada Allah. Justru mereka yang tidak berperi kebinatangan itu, dia sentrum atau dia pukul kepalanya, itu menyiksa. Dipukul keras-keras atau disentrum, pasti agama Islam yang paling baik untuk hewannya dan untuk manusianya yang akan memakan daging tadi itu. Sebagian ulama mengatakan bahwa adab ini hukumnya wajib dan berdasarkan hadis Nabi, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Allah mewajibkan kepada kita untuk bersikap ihsan, berbuat baik kepada segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Apabila kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Apa maksudnya membunuh dengan cara yang baik? Umpamanya kan kita dianjurkan untuk membunuh binatang-binatang yang berbahaya. Contoh ular, kalajengking, sipasan, ya. Tapi jangan disiksa. Ada sipasan itu awak lampihan kakinya cik-cik pisau itu. Itu menyiksa. Pukul, teng, kepalanya. Langsung mati. Ular bertemu, karena ular ini jahat, kita kuliti hidup-hidup. Ini menyiksa, tak boleh. Pukul kepalanya, apa yang bikin dia cepat mati? Tak, sekali pukul mati itu lebih bagus. Kemudian seterusnya, wa idza dzabhtum fa ahsinuz dzibah. Apabila kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang terbaik. Wal yuhidda ahadukum safratahu. Hendaklah dia tajamkan pisau untuk menyembelih itu, wal yurih dzabihatahu. Kemudian dia tenangkan binatang yang disembelihnya itu. Jangan berlaku kasar. Ada orang kan dihantam perutnya begitu setelah diikat. Baik-baik, ya. Kemudian juga berlaku kasar dalam bentuk umum. Apapun yang bentuknya berbuat kasar kepada binatang itu sedapat mungkin dihindari. Selanjutnya melakukan nahar untuk unta dan menyembelih atau zabh untuk hewan. Jadi cara penyembelihan hewan-hewan ini berbeda dengan unta. Kalau unta itu namanya nahar, itu makanya wanhar, itu khusus untuk unta sebenarnya. Apa bedanya? Kalau unta itu disembelih ketika lagi berdiri itu saja, tak perlu diikat-ikat. Ditoreh saja sedikit, dipangkal lehernya di bawah itu, karena lehernya panjang. Ada agak seperti kita agak cekung ke dalam, tusuk saja dengan pisau tajam, keluar dia darahnya. Itu untuk onta. Ibu bapak nanti bisa lihat saja di YouTube cara menyembelih onta. Beda dengan kalau binatang yang lain, itu disembelihnya di bagian leher, setelah dibaringkan, kemudian yang mendekat ke arah kepalanya. Kalau ini yang mendekat ke arah badan. Nah, itu beda antara zabih dengan nahar. Zabih itu sudah dari bahasa Minang, dabiah kan? Itu betul-betul dari bahasa Arab asalnya itu. Bahasa Arab itu Madabiah Jawi. Itu asalnya zabih, zabaha, zib, ya. Kemudian hewan selain unta disembelih dalam posisi lambung hewan sebelah kiri berada di bawah. Jika penyembelih kesulitan bekerja dengan tangannya dalam posisi seperti itu, maka menyembelih dilakukan dalam posisi lambung kanan hewan berada di bawah. Dengan catatan posisi ini lebih menyenangkan hewan kurban dan lebih mudah bagi penyembelih. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, kalau kita baca di dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim itu ketika menyembelih Nabi Ismail itu falamma aslama wa tallahu lil jabin. Tatkala keduanya telah berserah diri kepada Allah, kemudian ditelungkupkan Nabi Ismail itu keningnya ke arah tanah. Gimana pula itu?
Jadi tengkuknya yang disembelih sama Nabi Ibrahim. Menurut kita seperti itu. Ternyata bukan demikian. Orang Arab kalau menyembelih itu begini, ya. Ininya, kambingnya begini. Kalau kita kan begini di atas begitu. Kalau orang Arab enggak, ke lehernya ke bawah. Kemudian diginikan pisau itu dibalikkan ke arah dia, kemudian ditarik ke atas. Dan itu sebenarnya lebih bagus, lebih kuat tenaga untuk menariknya. Apalagi kalau dia tajam, cepat, sekali tarik putus langsung. Nah, ini yang lebih bagus sebenarnya. Cuma kita nggak terbiasa. Kemudian kalau mengiris pun kita beda dengan orang Arab. Kalau kita gini kan, ibu buat kentang, begini. Kalau orang Arab nggak begini, ke arah dia, terbalik. Dan itu yang betul. Kalau ini ke arah orang luka orang nanti. Kalau ini kan dia. Cuma kita nggak terbiasa dengan seperti itu. Saya dilatih itu ke arah kita gitu. Enak kelihatannya. Kalau dia ada orang di muka, ada anak takut karena itu kok, kan? Kalau dia tak, enak saya. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, seterusnya memutuskan tenggorokan dan kerongkongan di samping memutus 2 pembuluh darah besar di lehernya. Yang keenam, tidak menampakkan pisau kepada hewan pada saat mengasah. Hewan tersebut seharusnya hanya melihat pisau pada saat menyembelih. Awak kan mandabih kambing atau jawi, awak asah pisau di muka. Itu kurang aj namanya. Ya kan? Padahal sebenarnya juga kita sering melakukan kesalahan rata-rata disembelih di sampingnya. Kawannya disembelih di sampingnya masih hidup. Ini berjejer 19 ekor. Yang satu sudah karena 20 nih. Ya Allah, seharusnya didatangkan satu persatu. Jauhkan dulu, kemudian datang, kemudian disembelih. Sudah selesai satu, datangkan lagi, begitu. Ya. Kemudian bertakbir setelah membaca Bismillah, Bismillahi, Allahu Akbar. Karena Allah mengatakan, wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alaihi wa innahu lafisq. Janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Dan yang kedelapan adalah setelah membaca bismillah dan bertakbir, kemudian menyebutkan nama orang yang menjadi tujuan kurban dan berdoa kepada Allah semoga menerima ibadah tersebut. Sebaiknya sebenarnya itu orang yang menyembelihkan ditanya, ini siapa yang punya hewan kurban ini? Disebutkan bapak ini, bapak ini, bapak ini, bapak ini, ya. Ini kemudian dibacakan, didoakan, Allahumma taqabbal, ya Allah, ya Allah terimalah kurban dari si anu, si anu, si anu, si anu. Seharusnya begitu bagusnya. Kemudian juga disunahkan sebenarnya kita untuk bertakbir seperti hari lebaran tuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Baru bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar gitu, ya. Kemudian selanjutnya banyak perbedaan-perbedaan tentang ibadah berikutnya yang boleh jadi. Kalau ada ibu bapak ingin bertanya silahkan, ya. Sebelum ya bapak, silakan Pak. Biasanya kita pasang niat untuk korban. Tadi dikatakan itu mengikat. Apakah bisa kita niatkan untuk keluarga kita? Oh iya. Jadi begini, oh ya tadi dikatakan dia sunnah ya Pak. Ya. Jadi sunnahnya ini ada lagi sunnah muakkad untuk pribadi-pribadi, ya, seperti sholat sunat qabliyah dan ba'diyah itu. Ini itu untuk pribadi-pribadi. Ada lagi namanya sunnah kifayah, seperti wajib kifayah dan fardu kifayah dengan fardu ain. Kalau fardu ain saat masing-masing. Untuk kurban ini dia adalah sunnah kifayah. Satu orang di rumah tangga itu sudah melaksanakan, tentu maksudnya adalah bapaknya, kepala rumah tangga, maka gugur kewajiban orang yang di bawah tanggungannya, yaitu istri dan anak-anak yang masih di bawah tanggungan.
anak laki-laki sebelum balik dan anak perempuan sebelum menikah. Ini gugur kewajibannya atau perintah untuk dia. Oh, sekarang kita alhamdulillah mempunyai kemampuan. Anak gadis walaupun belum nikah lah punya pencarian surang, hanya inginlah kurban sendiri, silakan. Ibu ternyata bapak mencari, ibu pegawai negeri pula, dia kurbanlah sendiri-sendiri, bagus, ya, boleh, tidak masalah, ya. Tapi umpamanya kemampuan kita cuma satu keluarga itu satu, cukuplah bapak saja sendiri. Dan bagusnya atas nama bapak, ibu. Di samping pertama, kalau bapak yang melakukan, gugur kewajiban seluruhnya, ya. Tapi kalau ibu, nah belumlah, karena bapak tidak tanggungan ibu. Yang tanggungan ibu adalah bapak. Dan satu lagi, cobalah tertulis umpamanya di musala, di masjid begitu, ibu anu, suaminya tidak ada tertulis. Bansai lakinya, ibu ini ada situ. Tapi coba kalau nama lakinya, ibu, bapaknya yang tertulis di sana, kan lebih terhormat keluarga itu. Jadi walaupun bapak, ibu yang mengeluarkan uang, atas namakanlah bapak itu kan. Ini menunjukkan keluarga kita harmonis, baik-baik gitu. Ini tidak ada nama suaminya, istrinya dia semua di sana. Dan kita lihat, saksikanlah di mana-mana, banyak sekali perempuan. Kemudian seterusnya, ini pertanyaan juga tentang berkurban untuk orang yang sudah meninggal, apakah sampai atau tidak, ya? Ini ulama berbeda pendapat tentang mengirimkan pahala amalan. Menurut Imam Syafi'i yang sampai kepada mayat itu hanya doa saja, ibadah yang lain tidak sampai. Menurut Imam Ambali, seluruh amalan yang dilakukan oleh orang hidup, diniatkan pahalanya untuk orang mati, sampai katanya. Walaupun sholat, ibu umpamanya sekarang sholat, niatnya untuk orang tuanya yang sudah meninggal, sampai insya Allah. Apalagi sedekah, apalagi kurban. Tapi menurut murid-muridnya ke bawah, maksudnya pendukung-pendukung mazhabnya, ya, menurut Syafi'iyahnya, pengikut mazhab Syafi'iyahnya, setelah diteliti, dipelajari dalam begitu, dikatakan sampai ibadah-ibadah yang lain pun kepada orang yang sudah meninggal. Menurut murid-muridnya Imam Hambali, setelah dia teliti tidak sampai. Terbalik dia gitu. Di sini terjadi murid yang tertukar. Murid yang tertukar istilahnya. Jadi insya Allah kita tidak mempermasalahkan itu. Kalau kita mempunyai kelebihan, kita ingin berkurban untuk orang yang sudah meninggal, ibu bapak kita, alhamdulillah. Tapi yang terutama dulu, kita yang hidupnya berkurban. Jangan beku tertulis di situ almarhum, almarhumah, mana orang hidup kok? Pilot yang ngirim piti dari kuburan tuh, itu, ya. Jadi utamakan orang yang hidup dulu. Orang yang hidup ini yang lebih pantas untuk beramal. Ini baru dikirimkan setelah itu untuk orang yang sudah meninggalnya. Kemudian, sudah dua langsung. Apa kalau dia? Ini keseringan. Apakah boleh menjual kulit binatang kurban? Ini sering panitia bermasalah. Nanti ibu bapak kontrol. Seluruh binatang yang anggota tubuh, seluruh binatang itu yang dikurbankan tak boleh lagi dijual, tak boleh dijual, ya, seluruhnya harus dibagikan. Dia boleh dibagi 3. Yang pertama untuk orang yang berkurban sendiri. Kemudian yang sepertiga lagi untuk disedekahkan kepada fakir miskin. Dan sepertiga lagi boleh dihadiahkan. Hadiah ini siapapun boleh menerimanya, walaupun orang kaya. Jadi ibu bapak yang dimuliakan Allah, kalau kita umpamanya sekalipun kita kaya, kita ikut pula korban. Nih, masjid dengan mushola berdekatan, di sini ada korban, di sana ada korban. Awak satu korban di Sikoa. Kemudian diagih lo orang situ kupon, terima. Ya, tidak ada masalah dah. Soalnya dulu pernah aku bertemu je orang, keciknya miskin, awak saya pakai auto. Dia agihnya lo kupon keciknya. Awak saya satu korban. Memang itu naik darahnya, kecilnya penghinaan terhadapnya. Padahal kau kurban, ya.
dan inti sebenarnya satu lagi kan mengungkapkan rasa bahagia dan syukur tadi itu. Jadi terima, tidak masalah. Oh, sekitar rumah awak 5 masjid, jadi awak kupon ke 5-5-nya, ambil ya, simpan di Pelizan. Kenapa? Apalagi di zaman sekarang orang hampir sudah semuanya berkurban ya, berlebih-lebih gitu. Jadi walaupun akhirnya seluruh kambing yang kita korban, kita semuanya kalau dihitung-hitung dapat sini, cukup pula satu kambing jadinya, tidak masalah ya. Kenapa? Karena sudah saking banyaknya orang berkorban, satu rumah saja ada 3-4, bahkan satu rumah satu sapi ada. Tetangga saya satu rumah satu sapi. Kemudian ibu bapak jangan dijual dagingnya itu dan jangan dijadikan sebagai upah. Oh, ini karena tukang sembelih, upah lanjut kepala. Enggak, dihadiahkan, hadiahkan itu kan. Hadiah kepala Jawi untuk tukang sembelih cik, untuk pengurus masjid cik, imam masjid cik, itu kan, itu tidak masalah, dihadiahkan ya, jangan diupah. Kemudian juga kulitnya tadi itu, tidak bisa loh, udah jamaah aku mau memberesi, ya, dia tidak mungkin dipotong-potong begitu, itu caranya, bisa. Dicari orang yang berhak, umpamanya yang tarafnya paling lemah lah di kampung itu, paling dianggap orang miskin, tak ada di kini lah, semana-mana miskin tak ada dah. Kalau yang model dulu, yang kalau nyu tak bakak mangakeh sari itu tak makan, tak ada dah rasanya tu kan. Carilah orang yang lebih pantas, umpamanya 5 orang, kau ambil cik, kau bagi. Setelah tu nyu jual tak masalah. Atau pengurus masjid mendatangkan, kan ada orang tuh yang penadahnya tuh ya, yang akan membeli kulit kambing atau kulit sapi, jual di depannya, serahkan kepada dia, juallah ke orang tua. Kita datangkan orang tuh, jual. Setelah itu uangnya dikasihkan kepada orang ini, boleh. Yang menjual dia, bukan kita. Kalau kita menjualkan jangan. Tapi atas namakan dulu, ambo lah bagian kau untuk si anu kau, ya, untuk ibu Anu, Bu Anu, batigo kau, ambo jualkan, kau pitinya ambo gas, utuh kanyo, itu boleh. Lah teh namanya tu punya apa tu, tak masalah, ya. Tapi, kebanyakan orang yang membeli kulit itu datang, langsung dia memberikan uang kepada pengunjung. Seperti yang lalu, uang itu langsung oleh pengurus dibagikan kepada orang. Anda masalah Pak, ya, jadi dibagikan. Yang penting jangan dijadikan pula uang kas musola. Kenapa? Ini untuk bagi makan orang itu. Atau ada saya lihat dijual oleh pengurus masjid itu langsung diberikan kelapa. Setiap yang dapat kupon dapat kelapa 1. Kelapa. Ada pula ini minyak, dapat minyak 0,5 kilo per orang dari hasil jual apa itu. Itu kan untuk jemaah juga. Yang seperti ini kata Imam Auza'i itu boleh ya. Imam Auza'i, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawayh dan Abu Sur membolehkan dengan syarat uang hasil penjualannya diberikan kepada orang yang berhak menerima dagingnya. Itu. Kemudian seterusnya, bolehkah kita membeli daging kurban kepada membagikan kepada non muslim, kepada orang non muslim, orang kafir di sekitar kita? Kan tadi itu ada untuk yang berkorban sepertiga, untuk fakir miskin disedekahkan, kemudian ada untuk hadiah. Anggaplah yang untuk hadiah ini, apalagi dengan demikian itu dia merasa dekat dan tertarik dengan agama Islam ya, untuk kasbul qulub, mendekatkan hati. Boleh Pak. Niat, tapi bagian yang hadiah tadi niatkan ya. Karena ini ibadah khusus ya. Bolehkah berhutang demi membeli hewan kurban? Sudah tadi. Kemudian apakah boleh menggunakan daging kurban untuk melaksanakan perayaan khatam Quran? Ada umpamanya di masjid itu ada khatam Quran. Setelah itu besok hari tasyrik kita adakan khatam Quran. Ini disisihkan dulu dagingnya untuk khatam Quran. Ini tidak ada masalah dengan syarat seluruh jamaah sepakat, yang peserta kurban sepakat, kan untuk dimakannya, dibawanya pulang atau diapakan, boleh saja. Kemudian ada lagi, pagi-pagi kita sembelih 1 ekor,
kemudian kita masak sebagiannya, kemudian nanti kita makan sama-sama. Boleh atau enggak? Hah? Boleh, Pak.